Ya Allah, aku tidak membangun semua ini untuk membanggakan diri, untuk popularitas, tapi agar kitabmu ditegakkan di sini, agar sunnahmu juga ditegakkan di sini. Fes, kota yang penuh sejarah. Didirikan di awal abad ke-9 oleh seorang sultan muda bervisi besar yang kala itu baru berusia 15 tahun. Sultan Idris bin Idris Al-Hasani dari Daulah Adarisah. Impiannya untuk menjadikan kota ini sebagai kota ilmu pun terwujud dengan dibangunnya banyak pusat pendidikan, bahkan universitas di kota ini yang melahirkan banyak tokoh ulama, ilmuwan, dan orang-orang terpelajar. Kota Fes semakin berkembang di abad 13 dan 14, tatkala Bani Marin kembali menjadikannya sebagai ibu kota daulah. Fes pun berkembang di berbagai bidang, pendidikan, perdagangan, budaya, dan banyak lagi. Di masa ini banyak dibangun madrasah-madrasah dengan arsitektur yang indah dan cantik. Memasuki abad ke-17, Maroko dipimpin oleh dinasti Alawiyin hingga sekarang. Peradaban dan pengembangan terus dilanjutkan tanpa merusak warisan yang sudah ada. Kini kota Fes secara keseluruhan ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO karena keunikan dan nilai-nilai kota tua Fes sebagai contoh kota Islam abad pertengahan yang masih terpelihara dengan baik. Fes dari udara tampak bagai mozaik yang tersusun rapat, terlihat tenang, menggugah keinginan tahu apa saja aktivitas masyarakat Fes di dalamnya. Memasuki kota Fes, tempat yang menjadi kunjungan pertama rombongan rihlah adalah pabrik keramik. Kerajinan keramik merupakan keterampilan khas masyarakat Fes yang diwariskan turun-temurun. Mulai dari mengolahnya dari tanah liat berkualitas tinggi yang ditemukan di daerah sekitar Fes, teknik pembentukan, pengeringan, pembakaran, pemberian glazur, sampai melukisnya dengan desain yang indah. Terlebih lagi kerajinan Zalic yang terkenal itu, yakni susunan mozaik-mozaik kecil dengan pola geometris yang indah dan rumit. Pemotongan mozaik ini dilakukan secara manual namun presisi melalui tangan-tangan terampil para pengrajin yang diajarkan turun-temurun. Lalu menyusunnya dengan hati-hati dan teliti dalam keadaan terbalik, menghasilkan desain ornamen yang sangat cantik. Dekorasi Zalic selalu ada di dalam bangunan masjid, tempat wudhu, madrasah, dan bangunan-bangunan penting lainnya. Inilah
hasil dari kerajinan-kerajinan tersebut dengan warna-warna yang cerah, indah memukau. Selanjutnya kita menuju gerbang dari The Royal Palace atau Darul Mahsen. Istana ini mulai dibangun sejak zaman Bani Marin di abad ke-13, penanda dibangunnya Fes El Jadid atau kota baru Fes. Meskipun namanya baru, namun sampai saat ini sudah hampir 8 abad usianya. Ketika masa pemerintahan dinasti Alawiyin, istana ini terus dipugar dan diperluas, begitu juga pintu gerbangnya. Tentu saja kita tidak bisa masuk ke dalam istananya, karena sampai saat ini masih menjadi kediaman resmi Raja Maroko saat berkunjung ke Fes. Namun, menikmati keindahan gerbangnya dengan seni bangunan dan ornamen zalij yang khas Maroko ini sudah cukup memanjakan mata para wisatawan yang datang berkunjung. Dari Bani Marin kemudian diwarisi oleh Alawiyin tentu saja, karena Alawiyin itu yang saya katakan mereka tidak menghancurkan legacy pemerintahan sebelumnya meskipun berbeda haluan secara politik gitu ya. Dan ini satu yang menarik gitu ya, tidak saling menghancurkan gitu. Sehingga kemudian yang ada mereka menambahkan. Jadi peninggalan otentiknya itu masih bisa kita nikmati gitu ya, seperti yang ada di depan ini. Selalu ada keramik, bawahnya biasanya marmer ya, kalau ini bukan batu, marmer, kemudian ada 5 unsur, marmer, keramik itu yang disebut dengan zalij gitu ya, dengan mozaik-mozaiknya itu, di mana kemudian pusat kerajinan yang memang ada di Fes ini, kemarin kita udah lihat, kemudian ada unsur gypsum, di atas ada unsur kayu, dan ada unsur genteng, selalu 5 unsur itu, selalu. Bab Bujlut atau ada yang menamakannya juga Gerbang Biru merupakan salah satu gerbang utama memasuki kota tua Fes. Bentuknya yang cantik dengan perpaduan gaya arsitektur Andalus dan Maroko menjadikannya sebagai salah satu landmark yang paling ikonik di kota Fes dan banyak dikunjungi wisatawan. Membingkai pemandangan yang unik menjadikannya pintu masuk yang menarik untuk mengawali perjalanan memasuki kota tua Fes. Menelusuri jalan-jalan kecil yang berbelok di labirin kota tua menjadikan keunikan tersendiri. Kita seakan-akan dibawa masuk ke abad yang lampau. Berbagai aktivitas terjadi di sini. Para pedagang yang menawarkan berbagai macam dagangannya, para pembeli, bahkan orang-orang yang hendak ke masjid dan madrasah pun melalui jalan ini. Ini luas banget ini. Nyambung ya? Nyambung, kalau sampai ke Korowiyin tuh kayak gini. Gitu lah, nyambung banget. Bahkan pintunya harus pintu yang berbeda nanti kita masuknya. Kalau jalan capeknya minta ampun. Gitu lah. Oh, kok jangan? Saya pernah jalan, kita di sini kalau nggak salah sampai 6 kilo jalan di sekitar sini aja untuk sampai ke situ. Siapa yang mengira bahwa jalan-jalan kecil di Madinah Fes ternyata juga merupakan jalan masuk ke madrasah yang terkenal Bu Inania yang didirikan oleh Sultan Abu Inan Al-Marini di abad ke-14.
Sultan Abu Inan banyak mendirikan bangunan pendidikan. Dan untuk itu ia tidak segan-segan membangunnya dengan indah dan mahal. Karena beliau berpendapat ketika ilmu itu terhormat dan mahal, maka selayaknya diperlakukan dengan terhormat dan mahal juga. Ketika ada yang mengkritik Abu Inan karena dianggap terlalu berlebihan, artinya mengeluarkan dana besar untuk madrasah-madrasah ini, gitu ya. Ada di sini ada Abu Inania, ada yang lain-lain juga, gitu. Ada ungkapan dari beliau yang terkenal, la ba'sa bil ghali in qila hasan, kata dia. Nggak masalah harus mahal selama itu indah, kan kata dia gitu. Ya, dia ada ungkapan seperti itu ya. Sesuatu yang memang berharga itu maksudnya ilmu itu ya mewadahi ilmu, menservis ilmu gitu loh. Itu harus dengan ya ketika ilmu itu mahal gitu, maka kemudian ya harus selayaknya diperlakukan dengan mahal, kata beliau gitu. Dan bagi beliau harga setinggi apapun tidaklah berarti, kata beliau gitu, selama memang gitu. Karena memang di satu sisi pada saat itu, bukan hanya saat itu ya tentu saja, ilmu itu luar biasa dianggap begitu berharga gitu ya, memuliakan ilmu. Maka untuk memuliakan ilmu, segala sesuatunya menurut beliau ya harus mewah mungkin, nggak masalah gitu untuk ilmu toh gitu. Dan itu bukan harga yang besar gitu untuk kemuliaan ilmu, kata beliau. Itu Abu Inan Al-Marini. Makam Sultan Idris bin Idris terletak di Zawiyah Maula Idris. Di situ pula lah dibangun masjidnya yang pertama, tempat ia menyampaikan khutbah pada saat sholat Jumat pertama di situ. Ini adalah titik nolnya phase untuk di Udwat Qarawiyyin, ya kan? Setahun dibangun setelah Udwat Andalusiyin, gitu ya. Pengembangan. Tapi kemudian Idris Al-Azhar pindah dari sana ke sini, dari Udwat Andalusiyin ke sini, dan ini adalah pusat pemerintahannya, itu otomatis, dan ini masjid pertama yang dibangunnya. Nah, di sini juga beliau berpidato, gitu ya, yang lebih kurang sebenarnya pesannya sama, bahkan menegaskan bahwa ya Allah, aku tidak membangun semua ini untuk membanggakan diri, untuk popularitas, tapi agar kitabmu ditegakkan di sini, agar sunnahmu juga ditegakkan di sini. Nah, kemudian gitu ya, beliau itu setelah itu kan Jumat gitu ya, beliau khutbah Jumat pertama itu sebagai khatib di sini di usia 16 tahun sebagai sultan gitu ya. Itu di sini, itu di sini. Sehingga bisa dikatakan ini adalah masjid paling pertama untuk di daerah sini. Ini yang disebut dengan Masjid Syurafa. Walaupun kemudian nanti dipindahkan ke Qarawiyyin yang jauh lebih besar dari ini, gitu ya. Kisah Fatimah binti Muhammad Al-Fihri begitu masyhur. Bagaimana seorang wanita bisa mempunyai visi yang begitu besar sehingga berdirilah masjid dan madrasah Al-Qarawiyyin di tahun 285 Hijriah atau 859 Masehi yang menjadi universitas tertua di dunia yang masih berfungsi hingga saat ini. Nama Qarawiyyin diambil dari nama Qairuan, kota tempat asal keluarga Fatimah Al-Fihri. Universitas ini berkembang besar,
bukan hanya ilmu Islam yang diajarkan, tapi juga matematika, sains, geografi, filsafat, dan lain-lain. Menjadi pusat kegiatan intelektual. Dari sini pula lahir para ulama dan ilmuwan sekelas Ibnu Khaldun, seorang pakar sosiolog dengan kitabnya yang fenomenal, serta Al-Idrisi, seorang kartografer yang terkemuka, pembuat peta yang sangat maju di zamannya. Tidak jauh dari Masjid Al-Qarawiyyin, kita akan menjumpai Madrasah Al-Atarin yang didirikan di tahun 1323 oleh Sultan Abu Sa'id Utsman II dari Bani Marin. Nama Al-Atarin itu diambil dari nama pasar di lingkungan sekitarnya, yakni pasar rempah dan minyak wangi. Lagi-lagi pada bangunan ini kita akan menjumpai seni zalij yang memukau, pahatan pada batu dan ukiran kayu yang indah yang diselesaikan hanya dalam waktu 2 tahun saja. Lantai 2 merupakan asrama bagi para siswanya, kamar-kamar bersusun yang dapat menampung sekitar 50 siswa yang biasanya berasal dari luar kota Fes, dilengkapi dengan segala fasilitas pendukung yang membantu kenyamanan belajar para siswa. Jelaba atau jalabia adalah jubah panjang dengan tudung kepala khas Maroko dan masyarakat Afrika Utara, baik dipakai sebagai pakaian sehari-hari maupun formal. Sayang jika melewatkan toko ini, karena di sini diperkenalkan juga proses penununan kain sehingga menghasilkan aneka ragam pakaian, selendang, dan pashmina dengan aneka warna. Tentu saja kesempatan ini digunakan juga untuk mencoba pemakaian lisam, yakni kain penutup kepala dan wajah yang banyak dipakai suku Berber untuk melindungi wajah dari debu, pasir, dan sinar matahari yang kuat di gurun. Lisam juga merupakan simbol identitas budaya dan kesukuan, seperti yang digunakan Murabitun, yang dikenal juga sebagai kaum Mulasamun, yakni kaum pemakai lisam. Membayangkan pasukan dari gurun datang menyerbu sudah cukup untuk menggetarkan musuh-musuh Islam di Andalus pada waktu itu.